Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran. Selamat menyaksikan. Oke, di sini ada pengertian dari manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini merupakan proses dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengendalian dari kegiatan pasar. Nah, tujuannya ini untuk menciptakan, menawarkan, dan juga menukarkan nilai kepada konsumen dengan tujuannya untuk mencapai keuntungan dan juga kepuasan pelanggan. Nah, sederhananya nih, manajemen pemasaran ini itu suatu cara perusahaan untuk mengatur strategi supaya produknya ini dikenal, disukai, dan juga dibeli oleh target pasar. Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan barang dan jasa sampai ke tangan pelanggan, namun juga dapat menyampaikan barang dan jasa tersebut memberikan kepuasan terhadap pelanggan dengan cara menghasilkan laba. Peranan pemasaran adalah menarik pelanggan baru, menetapkan harga yang menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan cara memegang prinsip kepuasan pelanggan. Oke, teman-teman, selanjutnya ada elemen inti pemasaran. Di elemen inti pemasaran ini ada 4 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah produk. Produk itu adalah segala sesuatu yang ditawarkan sebuah perusahaan untuk memenuhi sebuah kebutuhan dari konsumen tersebut. Yang kedua adalah price atau harga. Jadi harga ini adalah penetapan harga yang harus dibayar konsumen terkait produk yang akan dibeli. Selanjutnya ada place. Jadi di sini place adalah di mana si perusahaan menjamin ketersediaan barang agar sampai ke konsumen secara cepat dan aman. Selanjutnya aspek yang terakhir dalam inti pemasaran adalah promotion atau promosi. Jadi dalam kegiatan ini perusahaan menarik konsumen agar tertarik terhadap produk yang akan dibeli oleh konsumen tersebut. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah upaya terencana perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dengan memahami kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar. Caranya dengan membagi pasar menjadi segmen dan memilih target yang tepat. Strategi ini dijalankan melalui bauran pemasaran, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. Perusahaan juga harus mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan selera konsumen. Jika dilakukan dengan konsisten, maka strategi pemasaran dapat meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Pada konsep penjualan, fokus utama perusahaan adalah mendorong produk agar laku terjual. Pendekatan ini menekankan produksi yang tinggi, promosi yang agresif, serta target promo penjualan. Tujuannya adalah membuat konsumen membeli apa yang sudah dibuat perusahaan. Sebaliknya, konsep pemasaran berorientasi pada kepuasan dan kebutuhan konsumen. Perusahaan melakukan riset pasar, membangun loyalitas pelanggan, dan berupaya menghasilkan produk yang benar-benar dibutuhkan konsumen. Tujuan utamanya adalah menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan jangka panjang. Kesimpulannya, konsep penjualan berfokus pada penjual produk, sedangkan konsep pemasaran berfokus pada memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya itu ada perilaku konsumen. Nah, menurut Hoyer, Malkinis, dan Platter 2024, perilaku konsumen mencerminkan totalitas keputusan konsumen sehubungan dengan memperoleh, mengkonsumsi, dan membuang barang, jasa, aktivitas, pengalaman, orang, dan ide oleh unit pembuat keputusan, yaitu manusia, dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya itu ada memahami dunia. Yang pertama itu memahami dan menciptakan makna belajar, mengingat, dan mengetahui, serta motivasi. Selanjutnya itu memilih dan menggunakan produk. Sikap dan cara mengubahnya, memutuskan, membeli, menggunakan, dan membuang. Selanjutnya ada menggunakan produk untuk menciptakan dan mengkomunikasikan diri. Yang pertama ada identitas diri, kepribadian, nilai, dan gaya hidup. Selanjutnya ada kepemilikan, yaitu bagaimana kelompok mendefinisikan kita, kelas, dan status sosial, serta budaya. Selanjutnya, gambar di atas menggambarkan model perilaku konsumen, yaitu bagaimana berbagai faktor mempengaruhi cara seseorang mengambil keputusan dalam membeli suatu produk atau layanan. Pertama itu ada external influence, yaitu pengaruh eksternal. Ini adalah faktor dari lingkungan luar yang membentuk perilaku konsumen, meliputi kultur, subkultur, demografik, social status, reference groups, family, dan yang terakhir ada marketing activity. Pengaruh eksternal ini menjadi pemicu yang mempengaruhi bagaimana konsumen memandang kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua ada internal influence atau pengaruh internal.
Faktor psikologis dari dalam diri konsumen sendiri meliputi perception, learning, memory, motivasi, personality, emotions, dan attitudes. Faktor-faktor ini membantu menjelaskan mengapa seseorang memilih produk tertentu. Yang ketiga ada self-concept and lifestyle, yaitu konsep diri dan gaya hidup. Ini adalah pusat dari model, faktor internal dan eksternal mempengaruhi self-concept. Bagaimana seseorang melihat dirinya, dan lifestyle atau cara hidupnya, yang pada akhirnya menentukan needs atau kebutuhan dan juga desires atau keinginan. Self-concept dan lifestyle menjadi dasar atau preferensi konsumsi seseorang. Yang keempat ada dedication process atau proses keputusan. Setelah kebutuhan dan keinginan terbentuk, konsumen masuk ke tahap proses pengambilan keputusan yang terdiri dari problem recognition atau pengenalan masalah, menyadari adanya kebutuhan atau keinginan. Yang kedua ada information search atau pencarian informasi, mencari informasi dari internet, teman, iklan, keluarga, atau pengalaman pribadi. Yang ketiga ada alternative evaluation dan selection, yaitu membandingkan berbagai pilihan produk atau brand. Yang keempat itu ada outlet selection and purchase atau pemilihan tempat membeli dan pembelian, menentukan di mana membeli, di toko fisik ataupun di online, dan melakukan transaksi. Yang kelima ada post purchase proses, yaitu proses purna beli, termasuk kepuasan, keluhan, retensi pelanggan dan pembeli ulang. Yang kelima ada experience and acquisition, pengalaman dan akuisisi. Pengalaman setelah pembelian akan kembali mempengaruhi, yaitu pengaruh internal dan eksternal. Yang kedua ada konsep diri, yang ketiga ada gaya hidup, yang keempat ada keputusan pembelian di masa depan. Hal ini menciptakan siklus perilaku konsumen yang berulang. Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dengan menggunakan kombinasi dari proses bisnis, teknologi, dan analisis data. Tujuannya itu adalah memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan penjualan perusahaan. Tujuan utama dari Customer Relationship Management itu yang pertama ada menarik pelanggan baru melalui pemasaran yang telah tepat sasaran berdasarkan data. Yang kedua mempertahankan pelanggan lama, lebih murah mempertahankan pelanggan lama daripada mencari pelanggan yang baru. Yang ketiga meningkatkan nilai pelanggan, membuat pelanggan membeli lebih sering, lebih lama, dan lebih banyak. Dan yang keempat membangun hubungan jangka panjang yang berbasis kepercayaan, kekuasaan, dan pengalaman positif. Lalu ada manfaat Customer Relationship Management, itu yang pertama ada mengetahui kebutuhan pelanggan secara lebih mendalam, yang kedua meningkatkan penjualan, yang ketiga memperbaiki efisiensi operasional, yang keempat meningkatkan layanan, dan yang kelima membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi, manajemen pemasaran merupakan kegiatan pengorganisasian dengan tujuan untuk menghasilkan laba yang mengutamakan kepada kepuasan pelanggan. Jadi, manajemen pemasaran ini lebih mementingkan kepuasan pelanggan nih guys. Jadi, bagaimana caranya perusahaan dapat memenuhi kepuasan pelanggannya. Kemudian, ada 4 elemen utama manajemen pemasaran, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Manajemen pemasaran ini membutuhkan strategi yang tepat supaya para pelanggan mau membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih sudah menonton.